Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sebelum kita mulai seperti biasa kita baca istighfar dan salawat gitu. Asyhadu an la Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Alhamdulillahilladzi kataba alaina syahrus siyam wa ja'alaha syahrur rahmah wal gufran wa unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Jamaah PCI NU Kaohsiung, Jamaah PCI NU Taiwan Ranting Kaohsiung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini di hari yang ke-23 dari bulan Ramadan 1442 Hijriah, dengan segala nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita, alhamdulillah kita bisa melanjutkan salah satu kegiatan kita, yaitu kegiatan ngabuburit ala PCI NU Kaohsiung. Sebelum kita mulai memetik mutiara-mutiara hikmah dari nasihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, salah satu momentum terindah di dalam bulan Ramadan adalah di saat nuzulul Quran, yang malam itu juga oleh ulama disebut dengan malam Lailatul Qadar. Saat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang menurut penerangan Syekh Ali As-Sabbuni dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran, Al-Quranul Karim itu diturunkan dengan dua fase. Ada dua fase penurunan Al-Quran. Yang pertama yaitu ketika Al-Quran secara sekaligus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian fase yang kedua secara berangsur-angsur, yaitu ketika Allah menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah ke bumi, yang ditarasuhkan di dada orang termulia, yaitu Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang diturunkan kurang lebih selama 23 tahun lamanya. Salah satu daripada hikmah Al-Quran diturunkan, di dalam Al-Quran banyak sekali perbaikan-perbaikan yang Allah firmankan
yang Allah jelaskan untuk kita, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, yang paling terpenting adalah Al-Quran memberikan koreksi, ya. Al-Quran memberikan perbaikan kepada kita di saat itu di mana suku Arab sedang maraknya dengan hal-hal yang bersifat kesukuan. Suku mana, suku apa namanya, misalkan terjadi di antara orang Arab juga waktu itu maraknya hal-hal yang sifatnya kesukuan, jadi mengunggulkan suku masing-masing, rasisme lah. Jadi tidak ada umat Nabi waktu itu, jadi masih maraknya kesukuan. Sehingga ketika Al-Quran datang itu, nah Al-Quran mencoba mengkoreksi hal-hal yang terjadi di masyarakat, khususnya masalah kesukuan ini, ya, dengan dengan Al-Quran menawarkan konsep ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Buktinya, salah satu buktinya waktu itu tidak pernah terjadi di bangsa Arab itu seorang yang sukunya masuk suku rendah itu memiliki kedudukan yang lumayan tinggi di dalam tata sosial kemasyarakatan. Tetapi saat ini, walaupun itu sudah terjadi ribuan tahun lamanya, tidak ada orang Islam yang tidak tahu salah seorang muazzin Rasulullah yang terkenal, yang berasal dari suku yang mungkin waktu itu kulitnya bukan berkulit putih, tetapi karena hikmah dari nuzulul Quran itu jadi kesukuan, rasisme, bahwa ini suku Arab lebih tinggi dari suku Ajam, atau yang berkulit putih lebih tinggi dari berkulit hitam. Nah, itu dihapus oleh Al-Quran ketika Al-Quran turun. Nah, ini salah satu koreksi hikmah dari Al-Quran diturunkan itu. Jadi mengentas atau menghapus lah kira-kira kesukuan yang waktu itu terjadi di kalangan bangsa Arab. Nah, sehingga sampai sekarang kita mengenal salah seorang muadzin Rasulullah yang memiliki suara emas, walaupun beliau berkulit hitam, berasal dari suku yang bisa kita katakan kurang dilihat pada waktu itu. Nah, itu ketika Al-Quran turun, itu dibasmi oleh ajaran-ajaran mulia Al-Quran, oleh kalam-kalam mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini kemudian senada dengan khutbah Rasulullah SAW pada Hajjatul Wada'nya, yang khutbahnya kurang lebih kullukum min Adam wa Adamu min turab la fatla li arabin a'la li ajamiyin li ahmara li aswad illa bitaqwa. Kullukum min Adam, dahulunya Kanjeng Nabi. Setiap kalian itu dari Nabi kita Adam. Kemudian wa Adamu min turab, dan Nabi Adam itu berasal dari tanah. Ngoten kan. La fadla li arabiyyin a'la li ajamiyin. Tidak ada sebuah misal ajaran yang mengatakan bahwa orang Arab itu lebih unggul daripada bangsa Ajamiyah, atau li ahmar li aswad. Nah, karena mungkin dengan konteks Arab waktu itu tidak ada kulit putih, ya, jadi kulitnya kulit kemerah-merahan itu ya kulit putih lah maksudnya kan. Mungkin kalau di kita kulit putih, kan kalau di Eropa dan di Arab kan ya, sampai salah satu Rasulullah kan terkenal istri atau anaknya kan sebagai Humairah kan, yang berkulit merah, ya. Arti itu maksudnya kulit putih lah. Tidak ada ajaran ataupun tidak ada sebuah nilai ajaran lah, ya, kalau bahasa kita paradigma ajaran yang mengatakan bahwa orang yang berkulit putih atau ahmar di sini bahasanya itu lebih unggul daripada yang berkulit hitam, illa bitaqwallah, kecuali takwa kita kepada Allah lah yang membedakan kita. Nah, oleh karena itu, sekarang apapun kita,
apapun backgroundnya, apapun pekerjaan kita, yang membedakan kita di mata Allah adalah ketakwaan. Nah, tetapi ketakwaan ini ya harusnya senada dengan keilmuan. Tidak bisa kita takwa tanpa ada ilmu, tanpa kita belajar. Nah, lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita sudah berada di momentum, bisa kita katakan etape terakhir, fase 10 terakhir, bahkan sekarang sudah 23. Mari kita terus tingkatkan prestasi ibadah atau giroh ibadah kita dengan segala keterbatasan, segala keluangan dan segala potensi yang kita miliki. Liridhaillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i masyayikhina min ahli silsilati jam'iyatina Nahdlatul Ulama ila hadrati Syekhana Halil Bangkalan wa ila hadrati wa usulihim wa furuhim wa muhibbihim wa muridihim sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi fid daraini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita melanjutkan yang kemarin. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa qala Rasulullah ya Ali man qala kulla yaumin Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut lam yuhasibhullahu bima fa'alahu fid dunya. Ya Ali, hai Ali, man qala barang siapa yang membaca kulla yaumin setiap harinya Allahumma barik li ya Allah barik li berkahilah aku, berikanlah keberkahan, anugerahkanlah keberkahan bagiku fil maut di dalam kematian, wa fi ma ba'dal maut dan wa fi ma dan apapun yang ba'dal maut setelah kematian. Lam yuhasibhullah bima fa'alahu fid dunya, maka Allah tidak akan menghisab, lam yuhasibhu tidak akan menghisabnya oleh Allah bima fa'alahu fid dunya dengan apa-apa yang dia sudah kerjakan di dunia. Wa man kabbara mi'ata marrah, dan barang siapa yang bertakbir 100 kali qabla syams, sebelum sebelum syams, sebelum srengenge, artinya sebelum tulu lah, sebelum pagi lah. Wa mi'ata qablal ghurub, dan 100 sebelum ghurubnya matahari. Kataballahu lahu thawaba mi'ata abidin, maka telah menuliskan oleh Allah lahu baginya thawaba mi'ata abidin, itu pahala mi'ata abidin 100 orang yang abid, wa mi'ata mujahidin fi sabilillah, dan 100 orang yang mujahid fi sabilillah. Wa man shalla alayya kulla yaumin aw lailatin, barang siapa yang shalla alayya bersolawat kepadaku, katanya Kanjeng Nabi, yaumin walai aulailatin, pada siang hari, pagi hari atau pada malam harinya, mi'ata marrat, sebanyak 100 kali sallallahu alaihi Muhammad gitu kan. Wajabat lahu syafaati, maka wajib lahu baginya syafaati, yaitu syafaatku, wa kasratul istighfar, dan memperbanyak istighfar, hisnun littaibin minan nar, itu menjadi hisnun menjadi benteng litaibin bagi orang yang bertakwa, litaib minanar, bagi orang yang bertakwa dari api neraka, bagi orang yang bertaubat minanar, hisnun minanar. Nah, ini kemarin kita sampai hai Ali, barang siapa yang membaca setiap hari itu doa Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut lam yuhasibhullahu bima fa'alahu fid dunya.
Nah, jadi ada doa. Ini doa kan, kalau doa itu ya langsung dari Nabi ya namanya doa yang waridah ya. Doa yang waridah yang redaksinya langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi salah satu faktor istijabahnya doa itu adalah redaksi doa yang kita pakai. Jadi redaksi doa yang kita pakai itu kalau itu ada tertulis secara tekstual, secara langsung di hadis Nabi, nah maka doa itu namanya doa yang waridah, doa yang langsung redaksinya dari Kanjeng Nabi. Nah ini Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Nah ini kan kita memohon apa pada Allah, apa itu barik li fil maut, jadi keberkahan di saat kita akan meninggal itu. Nah husnul khotimah lah intinya kan, karena kadang kala kan susah husnul khotimah itu. Wa fima ba'dal maut, dan setelah maut. Nah setelah meninggal itu ya di barzakh itu ya aman, jauh dari fitnah kubur dan baginya dan macam-macamnya. Lam yuhasibhullahu bima fa'alahu fid dunya. Nah, jadi orang yang berdoa dengan itu setiap hari, dahulunya Kanjeng Nabi, maka insyaallah Allah tidak akan menghisap apa yang sudah dilakukan di dunia. Wa man kabbara mi'ata marrah qabla syams. Nah, barang siapa yang bertakbir ya mi'ata marrat, nah 10 100 kali ya sebelum matahari terbit gitu kan. Nah, sambil nunggu waktu subuh misalkan. Wa mi'ata qoblal ghurub. Nah, kemudian ini sambil nunggu waktu duha ya. Dan 100 kali sebelum gurubnya matahari, maka kataballahu lahu thawaba. Nah, maka pahalanya itu akan setara dengan 100 orang abid yang beribadah dan 100 orang yang jihad fisabilillah. Nah, tapi jangan pakai takbir ini untuk bubarkan warungnya orang. Nah, lebih-lebih sekarang ini Ramadan kan. Nah, ibaratnya kita niku puasa. Nah, salah satu esensi lah, salah satu makna dari puasa itu adalah menahan diri kita. Nah, berarti ketika kita berpuasa menahan diri dari warung-warung yang buka, apalagi kita berada di minoritas itu ya, itu esensinya ya kita menahan diri kita itu. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Apakah itu puasa am, puasa khos, atau puasa khawasul khawas atau khawasul khos kan, ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wa man shalla alayya kulla yaumin, kata Kanjeng Nabi, barang siapa shalla ay qiraatus salat ala nabi ya, apa itu membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumin aw lailah, apakah itu pagi hari, apakah itu siang hari, pagi hari, atau malam harinya ya. Terus pokoknya ini kalau dulu kan yai ngajarkan kita istilahnya serat pokoknya jangan sampai tidak membaca sholawat 100 kali sholawat ya sehari semalam kan. Itu biasanya kalau yai kan ngajarkan kita nih kok. Ya redaksinya ya yang umum kan biasanya kita ya sallallahu alaihi Muhammad. Mi'ata marrat, nah 100 kali, maka dahulunya Kanjeng Nabi di sini wajabat lahu syafaati wa kasrat wajabat lahu syafaati. Nah, wajib baginya syafaatku. Nah, kalau dilihat di kitab-kitab sholawat niku hikmah sholawat syafaatnya Kanjeng Nabi itu ya bukan hanya nunggu nanti ketika di alam kubur ya, bahkan di dunia itu ya kalau kita sering sholawat bertawasul kepada Rasulullah, nah itu juga bisa menjadi salah satu bentuk pertolongan lah. Nah tapi kan syafaat yang kita nanti itulah syafaatul uzma nanti itu. Tetapi hikmahnya sholawat niku bisa ketika kita masih hidup ya, ketika kita nanti mau meninggal ya, ataupun setelah kita meninggal, bahkan sampai nanti di yaumul mizan ya, itu hikmah orang membaca sholawat. Jadi sholawat itu ya syafaatnya Kanjeng Nabi itu mulai kita bisa kita katakan mungkin sebelum kita lahir sampai kita hidup di dunia ini, sampai kita mau mati, sampai kita akan mati ya, sampai kita di barzah, sampai kita nanti di hari yaumul mizan, itu juga hikmah sholawat itu. Kalau orang-orang yang istiqomah yaitu hikmahnya kan, jadi nggak nunggu nanti di yaumul kiamah ya. Anak sing bilang wah kalau
Masa ngomongnya nanti ngomong tentang hari kiamat terus Pak Ustadz gitu kan teman-teman TCI, karena kita masih juga hidup di masih kepingin hidup di dunia. Nah, jadi hikmahnya sholawat itu tidak harus nunggu nanti di surga ngoten nggih. Nah, kemudian wa kasratul istighfar, dan memperbanyak istighfar itu hisnun litaibin minan nar. Nah, itu bisa menjadi hisnun bisa menjadi benteng bagi orang-orang yang at-taib taib dari perbuatan yang tidak bagus taib menyesal dari hal-hal yang mungkin sudah salah kita lakukan, itu bisa menjadi hisnun minan nar litaibin. Faslun fis sidqi was shadaqat. Nah, ini kemudian lanjutnya pasal tentang as-sidqi was shadaqat pasal tentang menerangkan masalah as-sidqi as-sidqu bahasanya. As-sidqu itu atau as-sidqi itu di sini artinya adalah honesty kejujuran. Was shadaqat dan persahabatan. Jadi ini menjelaskan tentang kejujuran dan persahabatan, perkoncoan, pertemanan. Qala alaihi salatu wassalam, qala dauh alaihi salatu wassalam sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, hai Ali, usduk wa indarraka fil ajil. Ya Ali usduk ya Ali usduk artinya jujurlah jujurlah. Wa indarraka fil ajil walaupun darraka fil ajil, artinya sikap kejujuran itu memudaratkanmu fil ajil di dunia. Fa innahu, karena sesungguhnya as-sidqu itu yamfa'uka fil ajil, yamfa'uka akan memberikan manfaat bagimu, akan mendatangkan manfaat bagimu fil ajil di akhirat kelak. Wala takdzib, dan janganlah engkau berbohong. Wa in nafa'aka wa in fa'aka fil ajil walaupun kebohongan itu akan memberikan manfaat bagimu di dunia. Fa innahu yadurruka fil ajil, maka sesungguhnya al-kadzib yadurruka fil ajil, akan mendatangkan mudarat bagimu di akhirat nanti. Ya Ali, hai Ali, man kasura dzunubuhu zahaba bahauhu. Hai Ali, man kasura dzunubuhu, barang siapa yang banyak dosanya atau sering melakukan meremehkan dosa kan, zahaba bahauhu, maka akan hilang bahauhu cahayanya. Ya Aliyu, hai Ali, alaika bisidqil hadis wa hifdzil hadis. Ya Ali, tetaplah bagimu bisidqil hadis dengan berkata jujur, wa hifdzil hadis, memelihara kejujuran, wa hifdzil amanah, jadi tetap bersikap amanah, wasakhain nafs dan loman, berdermawan terhadap diri sendiri, wa iffatil batan, dan menjaga perut. Nah, ini pasal selanjutnya, pasal yang menerangkan masalah kejujuran dan persahabatan. Nah, jadi lebih-lebih tentang kejujuran ini, salah satu hikmah dari puasa niku adalah melatih kejujuran kita sebagai hamba Allah, melatih kejujuran, keikhlasan, ketakwaan kita, khususnya kejujuran. Karena dalam hadis kudusinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, asyamu li wa ana ajzibi. Jadi dahulunya firman-Nya Allah, siam ini adalah untukku dan aku yang akan langsung memberikan balasan. Artinya puasa yang kita lakukan ini itu melatih kejujuran kita. Kita tidak bisa membedakan secara mudah mana orang yang berpuasa dan tidak, karena gampang. Apalagi misalkan kita di kamar sendirian, tidak ada orang, niku kita bisa minum ngoten jamaah kan, kita bisa minum makan, kemudian keluar kita hapus bibir kita kayak kering gitu, kayak orang berpuasa. Nah, itu kan sangat mudah bagi kita kalau kita mau melakukan. Nah, tetapi salah satu sir atau hikmah dari puasa ini adalah kita melatih
sifat sidiknya kita, sifat kejujurannya kita dalam beribadah. Karena as-siyamu li wa ana ajzibi. Puasa ini adalah untukku, firman-Nya Allah, wa ana ajzibi, dan saya yang akan memberikannya pahala, memberikannya ganjaran. Artinya laparnya kita niku nopo diterima oleh Allah atau tidak ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha menjalankan dengan ya keilmuan yang kita mampu. Kalau sholat, kalau ibadah yang lain, kalau sholat kita bisa, misalkan ada teman-teman tidur, misal ada jamaah yang tidur sampai jam 7 gitu. Nah itu berarti tidur dari malam, bangun moro-moro jam 7, ya kita kelihatan, oh ini gak sholat subuh, kelihatan. Atau bayar zakat, oh ini belum bayar zakat, kelihatan. Nah itu sangat bisa kelihatan. Tapi khusus puasa ini, itu dauhnya Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah, puasa ini untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Jadi ini melalui kejujuran kita. Nah, jadi qala alaihi salatu wassalam, ya Ali usduk wa indaraka fil ajil. Ya, Ali ya, bersikap jujur walaupun memang kejujuran ini akan memudaratkan. Nah, kadang kondisi kan kita mau jujur ya, tapi menyulitkan diri kita sendiri. Fa innahu yanfa'uka fil ajil. Nah, karena kejujuran itu nanti akan bermanfaat di akhirat. Wala takdzib fa inna fa'aka fil ajil fa innahu yaduruka fil ajil. Tetapi sebenarnya ketika kita berbohong itu, saya yakinlah ketika kita berbohong misalkan, itu pasti kita itu tidak akan tenang. Ada rasa kewaswasan, kekhawatiran. Artinya ketika kita menyampaikan sebuah kebohongan atau sebuah cerita bohong ataupun informasi bohong atau berikan jawaban yang tidak benar, itu juga kita tidak artinya pelakunya itu mesti tidak tenang lah di dalam bergaulnya niku. Nah ini esensinya kan, karena ada juga kan istilah yang mengatakan bahwa kita nanti memegang Islam di akhir zaman itu ya kayak memegang bara api kan. Jadi artinya kayak memegang bara api ya, memegang agama niku ya agak susah gitu kan. Nah kemudian ya Ali man kasura dzunubahu dzahaba ba'ahu. Nah ini, hai Ali, barang siapa yang banyak dosanya ya hilang cahayanya gitu kan. Ya artinya istilahnya sambil tertutup lah kebaikan, karena ibaratnya tertutup dengan banyak kotoran. Nah, harus sering dijaluk sepuro nang Gusti Allah supaya diresiki kan. Ya khususnya dengan istighfar, dengan zikir dan macam-macam. Ya Ali alaika bisidqi wal hadis, nah wa hifdzil hadis wa hifdzil amanah. Nah, kemudian wasakhain nafas wa ifatil badan. Nah, ini kejujuran. Jadi kalau kita lihat dari sejarah hidupnya Kanjeng Nabi niku, walaupun beliau adalah manusia yang paling utama, makhluk yang paling utama, sampai dikatakan laula ma khalaqtul aflak itu kan. Laula ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kamu jeng Nabi, itu katanya Gusti Allah kan, maka semua yang ada di dunia ini enggak akan saya ciptakan. Nah, tetapi Nabi dilahirkan dengan keadaan yang mungkin ya yatim, beliau tidak langsung cukup menjadi orang yang kaya. Nah, dalam sejarah, dalam sirah Nabawi kan, Kanjeng Nabi sempat berdagang. Nah, modal Kanjeng Nabi berdagang itu kan tidak hanya semata-mata modal gitu kan, tetapi kejujuran beliau. Jadi modal Kanjeng Nabi di dalam berdagang, di dalam masa hidupnya adalah kejujuran beliau niku. Nah, kejujuran beliau menjaga amanah gitu kan. Artinya harganya yo enggak terlalu nekan gitu. Nah, karena kenapa ya? Karena ternyata al-amanatu tajlibur rizq wal khiyanatu tajlibul fakir ya. Jadi keamanahan, sikap amanah itu, sikap amanah ya, kredibilitas, bisa dipercaya gitu kan, dan tidak suka berbohong, itu ternyata tajlibur rizq ya, bisa mendatangkan rezeki. Dan khianat itu, nah itu bisa menyebabkan kepakiran. Nah, wa'ifatil batan, kemudian menjauhkan diri dari barang batan ya, perut, dari makanan yang tidak yang belum jelas ya, lebih-lebih barang yang haram itu. Ya Ali bi'sas sadiq
alladzi yuqassiru fi sadiqihi. Nah, hai Ali ya, bi'sas sadiq ya. Jadi teman yang jelek itu adalah alladzi yuqassiru fi sadiqihi. Jadi yang nyepelikan temannya. Jadi menyepelikan temannya. Ya dianggap anulah kamu enggak bisa, diremehkan lah intinya kan. Wa yubsi sirrahu. Nah, kemudian nyebar-nyebar senang nyebar rahasia temannya. Nah, nyebar kejelekan, nyebar rahasia, buka kartu lah kayak kita. Buka kartu temannya di mana-mana. Nah, karena as-sadiq kal jasadil wahid ya. Jadi apa namanya? Ya sahabat itu ya seperti satu jasad ya, seperti al-muslim lil muslim itu kan. Satu muslim dengan muslim yang lain itu bagaikan satu bangunan atau bagaikan satu jasad. Seperti yang kita sampaikan kemarin, mata dan kaki itu tidak pernah bertemu kan. Tapi ketika kaki tersandung, maka mata ya ingin melihat mana yang sakit. Atau yang paling kelihatan, mata dan mulut itu nggak pernah ya. Masa kaki kita mulut kita ngemut kaki kan nggak pernah ketemu kaki kita sama mulut kita. Tapi ketika kaki sakit ya, mulut bilang aduh. Nah itu kan kal jasadil wahid. Nah jadi itu juga as-sadiq kal jasadil wahid. Ya Ali al-pusadikin qalilun wa aduun wahid katsir. Ini kan hai Ali al-pusadikin qalil ya. 1.000 teman itu sedikit. Wa aduun wahid katsir. Satu musuh itu banyak. Nah, ini coba saja kita lihat misalkan ya alhamdulillah lah di Taiwan ini saja. Kalau misalkan kita ada masalah dengan satu sahabat kita saja, mungkin karena salah paham ya, namanya kita berorganisasi lebih kita berjam'iyah kan ngoten nggih, pro jamaah. Nah, kalau kita memang ada yang kurang nyambung atau gimana, jangankan banyak-banyak, satu ya mudah-mudahan tidak ada lah. Di mana misalkan di Taichung atau di mana. Itu mesti kita mau jalan itu kita agak tersandung gimana rasanya. Itu kan? Ya Ali al-pusadikin qalil. Katanya kan Nabi, "Hai Ali al-pusadikin qalil." 1.000 teman itu sedikit ya. Kemudian wa'aduun wahid katsir, dan satu musuh itu banyak sekali. Taiwan luasnya lumayan lah walaupun tidak seluas Indonesia. Tetapi kita punya satu teman yang kita nggak nyambung saja, ada konflik yang belum terselesaikan, itu mesti kita agak tersendat mau berjalan itu. Nanti ketika ngapunten ada undangan di sini gitu kan. Nah, ini harus kita selesaikan ya. Hablum minan nas kita harus kita benar-benar bangun dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih nanti momen Idul Fitri itu kita manfaatkan ya. Kita kalau memang ada mungkin teman-teman yang ada ya, mungkin namanya berorganisasi berjamiah, ada yang komunikasinya lagi enggak nah ini momennya kita perbaiki. Niku ketika misalkan ngapunten di ini Lecangwa atau Ujung adakan acara, ketika kita ada sangkutan mesti rasanya enggak enak. Nah ini kan mudah-mudahan kita dibantu untuk terus memiliki banyak sahabat, banyak teman, dan tidak ada satupun dari teman kita itu yang istilahnya ya masalahnya belum terselesaikan, belum sempat terselesaikan, harus kita selesaikan, klarifikasi biar tidak ada. Ini dahulunya kan yang Nabi niki. Ya Ali al-pusadikin qalil wa aduun wahid katsir. Ali 1.000 sahabat niku masih sedikit, tetapi satu musuh itu banyak. Ya itu tadi satu orang yang enggak serak, atau itu tadi aja di Taiwan misalkan kita ada yang komunikasinya keliru, ini mesti kita agak tersendat-sendat kemana-mana. Ya Ali lis sadaqat alamat. Nah ini kan sadaqat alamat. Nah alamatun ayyaj'ala malahu duna malakin wa nafsuhu duna nafsika wa irdahu duna atik. Nah ini kan seorang sahabat itu kan. Nah itu ada tandanya harta, istilahnya hartanya di bawah hartamu ya, saling beri kehormatan dirimu gitu kan, kalau bahasanya kita itu. Kemudian paslun fit taubah ya, pasal menjelaskan masalah taubah. Qala alaihi salatu wassalam ya Ali la taubata lit taib.
Pasal menjelaskan masalah taubat. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, Ali, la taubata ya, lit taib, tidak ada taubat bagi seorang yang ingin bertaubat ya, lit taib, hatta yaghsila batnahu ya, sehingga dia membersihkan batnahu apa iku perute hu, orang yang taubat itu ya, minal harami, daripada barang yang haram, biti bikasbihi, dengan bersihnya usahanya kan. Kemudian ya Ali, hai Ali, idza lam yakunil alim ya, idza lam yakunil alim, artinya jikalau tidak ada ya, al alimu sinten orang alim itu taqiyan ya, artinya hal keadaannya taqiyan, apa itu taqiyan, at-taqwa zallat mau'izatuhu, maka gelap pituturnya, gelap mau'izahnya, ala qulubin nas ya, atas hati manusia, kama yadhallul qatar ala baidin na'am was-safa. Jadi seperti napa? Seperti yadhullul qatar ya, artinya seperti tetesan air ala baidin na'am was-safa ya, seperti tetesan air di atas telur ayam kaswari. Kemudian ya Ali, hai Ali, idza madha 'alal mu'min, ya Ali, hai Ali, idza madha, apabila terlewat ya, 'alal mu'min, atas orang mukmin, arba'una sabahan, 40 hari ya, walam yujalisil ulama ya, dia tidak pernah duduk dengan ulama, enggak pernah ngaji lah kasaran, qasa qalbuhu, maka qasa qalbuhu atos ya, jadi apa istilahnya, atos lah, halot ya, hatinya, wajasaro alal kabair, dan dia akan berani mengerjakan dosa yang besar. Li'annal ilma hayatul qalb ya, karena sesungguhnya al ilma, ilmu itu hayatul qalbi, jadi penghidupnya hati. Ya Aliyu, ahai Ali, innallah, sesungguhnya Allah, la yastahyi ya, Allah tidak malu-malu, tidak segan-segan lah maksudnya, min azabi ghaniyin, daripada mengazab orang yang kaya, sarikin ya, orang kaya yang mencuri, wa alimin fasikin, dan orang alim yang fasik. Nah, faslun fi hifdzil lisan. Nah, ini di sini Rasulullah SAW bernasihat kepada Sayyidina Ali masalah taubat. Qala alaihi salatu wassalam ya Ali, ya, dawuh sinten Kanjeng Nabi, hei Ali, la taubata lit taib. Nah, jadi ini salah satu mantuk min hadzal hadis ya. Jadi pemahaman di hadis ini adalah la taubata lit taib. Jadi bagi seorang yang taubat itu ukurannya dia sudah dikatakan bertaubat atau tidak, pertama itu adalah hatta yaghsila batnahu minal haram. Jadi sehingga dia membersihkan ya, menjaga dirinya dari mengkonsumsi barang-barang yang haram. Kan nggih, biti bikasbihi, bagaimana caranya? Nah, di sini disebutkan biti bikasbihi. Nah, dengan pekerjaannya yang diperbaiki. Kalau dulu pekerjaannya masih ada yang kurang bagus, nah ketika dia bertaubat, nah dia meninggalkan dan mencari pekerjaan-pekerjaan yang baik gitu kan, pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan ya, dari pekerjaan-pekerjaan yang bagus ya, yang maslahat untuk dirinya, rizkinya halal. Jadi bukan banyaknya aja, tapi dilihat juga halal dan haramnya. Ya Ali, yuhai Ali, idza lam yakunil alim taqiyan dhallat mau'izatuhu ala qulubin nas. Nah, ini nasihat niki buat kita niki, buat semuanya para pendakwah niki kan, para ustadz, lebih-lebih orang yang alim. Ini Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW bernasihat kepada Sayyidina Ali, hai Ali, idza lam yakunil alim, ngoten kan nggih, niki berjamaah niki nasihat buat kita niki semuanya. Ya Ali, hai Ali, idza lam yakunil alim taqiyan. Jadi kalau misalkan ada kok orang yang alim itu dia alim tetapi kok kayak istilahnya tidak bertakwa lah, ngeremehkan dosa ya. Jadi di maksiat itu ngeremehno loh. Segala macam bentuk maksiat itu dilakukan gitu kan.
Jadi kalau ada orang yang alim kok tidak dibarengi dengan sikap ketakwaan itu, nah itu sebenarnya ya bukan orang yang alim kan. Kalau kita lihat di kitab Adabul Alimul Muta'alim niku kan, kitabnya Hadratus Syekh itu kan, innama yakhsyallah min ibadihil ulama ya. Jadi seorang ulama niku ya mesti ada sikap khosyatullahnya, ada sikap takutnya kepada Allah. Tapi kok ada orang alim niku kok misalkan laisa taqiyan, lam yakunin alim taqiyan. Nah itu dauni napa Marzuki, kalau ada orang alim kok senangnya maksiat ya berarti kalau ada mengamalkan namanya ulama tetapi kok masih maksiat lah niku berarti namanya ngelama ngoten deh. Bukan ulama tapi ngelama ngoten. Nah, ini tapi kalau di sini kalau ada orang alim gitu kan, dia tidak bertakwa, artinya ilmunya itu tidak dibarengi dengan ikhtiar untuk bertakwa kepada Allah. Nah, itu maka dhallat mau'izatuhu ala qulubin nas. Jadi kira-kira kata apa ya? Nasihat-nasihat, pitutur-pitutur yang beliau sampaikan itu kira-kira enggak masuk lah, kurang masuk kepada orang. Nah, niki mudah-mudahan nopo istilahnya niat apa yang kami sampaikan ini ya kalau ada yang baik semata-mata dari Allah dan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kami sendiri. Misal belum bisa untuk orang lain yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi kalau ada orang alim ya, lam yakun alim taqiyan dhallat mau'izatuhu ala qulubin nas. Ya, jadi kalau kalau dakwah pokoknya rame-ramenya tok gitu kan. Kayak panggungnya gede gitu kan. Tapi pitutur yang disampaikan itu enggak ono sing melebu neng jero ati. Jadi pitutur ataupun mau'izah yang disampaikan itu tidak membuat sebuah perubahan dalam diri kita ketika kita sudah menghadiri lebih-lebih majelisnya. Artinya ya kami menyampaikan semampunya. Nah, hidayah niku ya tetap dari Gusti Allah. Tapi niki nasihat lah bagi kita seluruhnya. Kalau kita dititipi oleh Allah ilmu sedikit niku ya kita barengi dengan sifat ketakwaan niku. Nah, supaya apa? Ya supaya ilmunya berkah dan kalau diajarkan niku ya bisa manfaat untuk orang lain niku kan. Nah, jadi ini kan ya aliyu idzalam yakunil alim taqiyan dhallat mau'izatuhu ala qulubin nas. Jadi ibaratnya itu orang yang misalkan ya naudzubillah misalkan kok ono ya mudah-mudahan lah ada orang yang artinya bukan orang yang alim saja, misalkan ini juga ketika kita menjadi pengurus kan, ini nasihat-nasihat untuk diri kita pribadi bareng-bareng lah, pengurus musola apapun itu. Nah, usahakan ya kita jaga diri kita, artinya syariat itu ya jangan dilanggar semua. Ibaratnya kita ngomong menasehati jamaah itu untuk berlaku benar, itu ibaratnya itu orang yang apakah dia orang alim atau dia menjadi takmir masjid atau pengurus musola ya, khodimnya musola, itu kayak kita nyiramkan air di atas telur ya. Nggak bisa kita nyiram air di atas telur itu kemudian air itu akan diam di atas telur, mesti akan jatuh airnya niku. Kama yazullul qatar ala bidin na'am, seperti tetesan air yang di atas telur ayam kiswari. Nah, ini ya jadi inilah tirakatnya orang-orang berdakwah kan, harus bertakwa. Nah, kalau ada pertanyaan lebih dahulu mana mengerjakan, kan takwa niku ada istilahnya, ada imtitsali awamirillah, ada ijtinabun nawahihi. Nah, ini harus seimbang okay? Harus seimbang antara imtitsal sama ijtinab. Nah, tetapi kalau dalam kayak misalkan larangan sekarang kan jangan misalkan kita ikut-ikutan ketika pemerintah ngeritik misalkan di Indonesia atau di mana untuk tidak boleh sholat Idul Fitri dan segala macamnya. Nah, itu kita pahami artinya di sana lebih darul mafasid itu muqaddamun ala jalbil masalih ya. Jadi darul mafasid jadi menghilangkan hal-hal yang menyebabkan kemafsadatan itu lebih diutamakan ya dalam penegakan hukum daripada hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Nah, kalau memang tempat kita artinya dimanapun, kalau kita mungkin di sini
masih bisa kita melaksanakan. Artinya kalau misalkan dalam pemetaan Satgas Covid daerah kita niku masuk dalam kategori merah, kan gitu, artinya zona merah. Nah itu jangan kita kita maksakan untuk mengadakan sholat Idul Fitri. Nah karena kita manut di sana, karena agama niku selain dalam maqasidus syariah niku nggih, dalam tujuan pensyariatan agama niku, selain hifdzuddin, selain kita sebagai seorang yang beragama niku wajib menegakkan agama yang dalam bahasa hukum Islamnya disebut dengan hifdzuddin, tetapi kita juga harus hifdzun nafas, harus menjaga diri kita. Kalau suatu tempat daerah niku misal sudah dikategorikan zona merah, Satgas, pemerintah setempat, kepala desa, babinsa dan macam-macam puskesmas yang berwajib, mohon jangan mengadakan, ya kita adakan, ya mungkin bisa di rumah dengan keluarga kita. Nah karena kenapa? Karena itu tadi di sini kita pakai kaidah fikih yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan bagaimana kita bisa menegakkan agama kalau kita tidak menjaga keselamatan jiwa kita. Nah ini harus, jangan artinya wah ini terus nanti dikaitkan konteks macam-macam. Wah jangan sampai kita mengatakan wah dulu kalau Natal mudik gak dilarang, segala macam gak dilarang. Jadi kita gak usah berpikir yang macam-macam. Nah jadi prinsipnya kalau memang tempat kita itu masuk zona merah, ya wis baiknya kita utamakan kesehatan. Tapi kalau enggak ya monggo dilaksanakan. Jadi takwa itu imtisal awamirillah wajtinabuna, harus bareng, dua-duanya berbarengan. Kemudian ya Ali idza madha 'alal mu'min arba'una sabahan. Hai Ali idza madha. Nah, jadi kalau misalkan ini seorang mukmin itu arba'una sabahan lam yujalis al ulama, jadi 40 hari, artinya sebulan enggak pernah ikut ngaji, bahasanya kan, jarang main-main nang PCI. Nah niki kula selama 1 bulan niki alhamdulillah hari ini saged niki live langsung dari PCI, kumpul kare teman-teman niki, mudah-mudahan kumpul teng PCI niki nggih kumpul ya kali jamiah Nahdlatul Ulama, kumpul jamiah nih para guru-guru kita. Nah niki ya Ali idza madha 'alal mu'min arba'una sabahan. Ya, jadi kan kalau orang mukmin itu kok 40 hari ya, itu enggak pernah mendengar tausiah guru-guru kita, kan? Enggak pernah ngaji, niku kasaran nih kan. Kosa qalbuhu, maka hatinya atos, hatinya akan dijadikan kosa ya. Apa ya, padat lah, susah. Enggak. Nah, artinya hati yang atos itu wajah saro alal kabair ya, li'annal ilma hayatul qalb. Nah jadi kalau sudah jarang main-main ke majelis ilmu ya, majelis-majelisnya ulama ya, majelis-majelis ulama, majelis-majelis pesantren atau pengajian, atau di konteks kita di sini ya mungkin perlu kita ikut banyak-banyak yang ngaji, majelis-majelis taklim yang diasuh oleh para ustadz kita ada di bumi Formosa niki, ngoten kan. Nah itu sebenarnya ibaratnya itu kita sedang menghidupi hati kita ya, supaya tidak kosa, tidak atos. Nah kalau nanti sudah atos gitu kan, jarang kumpul dengan hal-hal yang demikian itu, nah itu bisa dijadikan mudah kita untuk meremehkan dosa, wis berbuat dosa, karena sifatnya ilmu niki sebagai penghidupnya. Kalau badan itu butuh vitamin, butuh makanan yang bergizi, maka hati itu supaya hidup itu butuh ilmu, ilmu. Nah makanya kan di pesantren-pesantren niku ya selain ada ngaji santri, kadang yai-yai ngaji dengan masyarakat, ngelihatnya orang-orang alim niku, para yai, para ulama, para alim, kan. Nah karena seperti tadi badan butuh vitamin dan makanan yang bergizi, nah kemudian kolab itu butuh ilmu untuk dihidupkan ya. Nah niki mangken lek masuk waktu maghrib kula diinformasikan nggih. Nah jadi itu. Nah jadi makanya dulu kan ada pengajian bulanan gitu kan. Nah itu untuk menjaga masyarakat supaya selama 1 bulan niku nggih napa tidak madho alal mukmin ya arba'una sabahan lam yujalisil ulama. Nah jadi paling tidak ya kalau kita ingin
ya bahagia, sukses, hasanah fid dunya wal akhirah, ya minimal lah selama sebulan itu jangan sampai kita tidak pernah ikut majelis-majelisnya ya guru-guru kita, majelis-majelisnya ulama kita. Nah, kalau sekarang kan ada ngaji lain di sini, monggo itu diikuti ya, diramaikan. Nah, kita niat nopo? Nah, niat itu tadi niat menghidupkan hati kita. Nah, karena kenapa? Kalau 40 hari, 40 sobah katanya Kanjeng Nabi niki, ada orang yang tidak mau berkumpul dengan majelis-majelisnya ulama niku ya, majelis-majelisnya guru-guru kita di sini niku, qasa qalbuhu, maka hati kita dijadikan qasa qalbu. Wajah saro alal kabair. Nah, kalau sudah lama nggak dengar siraman tausiah, nggak ikut majelisan, nggak ikut di sini mantaban ya, hotmil Quran jantiko mantap, nggak ikut istighosah kan, nggak ikut yasin tahlil, wis jalannya nggak jelas kemana-mana, apalagi kita masih belum kuat terombang-ambing kemana-mana, nah itu bisa bahaya. Nah, makanya artinya di sela-sela kesibukan kita, nah alhamdulillah kita syukur oleh Allah kita diarahkan masih bisa berkhidmah di Nahdlatul Ulama ya, lebih-lebih dengan nopo, dengan kita ikut jamaah-jamaah niki wonten jamaah amalan waqiahan tabarok is full. Nah, niku kita niatkan itu sebagai cara kita menghidupkan hati kita supaya kita hati itu tidak menjadi atos, dan nanti kalau hati atos itu akan mudah mengentengkan dosa. Artinya nanti mudah ngelanggar syara, itu mudah ngelanggar hukum, itu mudah kalau sudah atos. Nah, apalagi kita belum kekeh pendiriannya niku nggih. Kemudian ya Ali, hai Ali, innallaha la yastahyi min adzabi ghaniyyin sarikin wa alimin fasikin. Hai Ali ya, sesungguhnya Gusti Allah itu la yastahyi ya, tidak segan, nah, enggak malu Gusti Allah, enggak segan Allah itu min adzabin, daripada menghukum kan, memberikan azab ya, menghukum seorang kaya yang sarik, yang mencuri. Nah, ini ada orang kaya berkecukupan tapi masih sarikin ya, berarti dia niki serakah, ngoten jamaah nggih. Serakah. Ini kalau orang miskin enggak berkecukupan misalkan kok masih mencuri niku ya, tapi bukan membolehkan, sama-sama enggak bolehnya. Artinya kalau orang yang tidak ada itu masih mencuri, mungkin kan karena tidak adanya, tapi bukan berarti dibolehkan loh. Nah, ini dia sudah ghani ya, sudah kaya. Nah, terus dia nopo istilahnya dia mencuri. Nah, berarti itu dia serakah. Wa alimin fasikin, dan orang alim yang fasik. Nah, orang alim yang fasik itu nerjang syara ya. Ini nerjang syara. Nah, jadi orang yang berilmu itu ya jangan disangka enak-enak saja bisa ceramah di mana-mana. Itu nanti orang yang alim itu di kitab At-Tibyan niku ya paling dahulu disiksa oleh Allah niku. Di pertanggungjawaban keilmuan niku. Jadi janganlah kamu nampang. Nah, niki yais untuk diri sendirilah dengan keilmuanmu. Nah, tetapi kamu kok gampang nerjang syara, gampang nerjang maksiat itu, nah itu nanti paling dulu disiksa oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Faslun fi hifdzil lisan. Nah, ini pasal yang menjelaskan tentang hifdzil lisan. Nah, ini mungkin sampai di sini untuk hari ini. Nah, sepertinya sudah gurup nih nggih. Pripun? Halo? Nggih. Sampun masuk napa pripun? Nggih. Nggih, niki yang di Facebook saya tutup nggih. Nggih, kurang lebih monggo sambil dilanjutkan. Nggih. Jadi faslun fi hifdzil lisan wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memaksimalkan ibadah kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang salah, itu semata-mata kelemahan kami pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.